warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana nabiyyina Muhammadin ala alihi al-tahirin al-tayyibin wa ashabihi al-ghurr al-bayanin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ahiba'il kiram, usikum jami'an wa nafsi bittaqwallah wa bi ta'ati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Wallahu subhanahu wa ta'ala amarna bittaqwa faqala ta'ala fi kitabihil aziz ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala nabiyyukum sayyiduna Muhammadun sallallahu alaihi wasallam alaika bittaqwallah fa innaha jima'u kulli khair. Sadaqallah wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa balagha ad-da'wah wa adda al-amanah wa nasaha al-ummah wa jahada fi sabilillah haqqa jihadihi. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يهدينا إلى صراطه المستقيم ويجعلنا من المتقين ويدخلنا جنته جنة النعيم بحق سيد المرسلين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منا ومنكم فتقبل يا كريم. Kepada para alim ulama, para kiai, para asatidzah yang sama kita cintai dan sama kita muliakan, dan selalu kita doakan semoga para alim ulama kita senantiasa mendapatkan kekuatan istiqamah di jalan Allah, diberkahi setiap langkah perjuangan dakwahnya, dan diberikan kemenangan dari dunia hingga akhiratnya. Amin ya rabbal alamin. Dan secara khusus salam kehormatan ini kita sampaikan kepada guru-guru kita, orang tua kita, teristimewanya untuk Al-Muhtaram Al-Mukarram Kiai Haji Ghazali, kemudian Al-Muhtaram Al-Mukarram Kiai Haji Hasan Basri, dan juga Al-Muhtaram Al-Mukarram Kiai Haji Muhammad Nasir, dan juga yang lainnya. Hafidhahumullah ta'ala wa ra'ahum famakarallahu bituli hayatihim wa nafa'ana bi ulumihim fid din wad dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Kemudian tidak lupa salam kehormatan ini kita sampaikan kepada segenap pelaksana daripada pengajian atau tabligh ini dalam rangka untuk menyambut datangnya bulan Ramadan di masjid yang kita cintai ini, dan kita sampaikan kehormatan kita kepada segenap imam, pengurus maupun jamaah daripada Masjid Jami' Nurul Yaqin. Dan akhirnya secara sangat istimewa, salam penghormatan ini saya sampaikan kepada segenap jamaah kaum muslimin dan muslimat, baik yang hadir di dalam masjid ini maupun yang sedang mendengarkan siaran langsung daripada radio Silaturahim. Mudah-mudahan pertemuan kita pada kesempatan malam hari ini akan menjadi penyebab turunnya rahmat dan barakah. Amin ya rabbal alamin.
sama mendengarkan tausiah yang disampaikan oleh guru kita, sahabat saya tercinta, yaitu Al-Muhtaram Al-Mukarram Al-Habib Husain bin Hamid Al-Abbas hafizahullah ta'ala wa ra'ah, di mana beliau telah mengupas kepada kita untayan daripada firman-firman Allah yang tertera dalam surat Ali Imran. Satu persatu beliau sampaikan kepada kita yang intinya beliau mengajak kita semua untuk meningkatkan iman dan takwa kepada Allah serta memperkuat ukhuwah Islamiyah di antara kita, insya Allah. Nah, saudara, apa yang sudah disampaikan oleh Habib Husain tadi, saya ingin menggarisbawahi bahwa di zaman kita sekarang ini persatuan dan kesatuan umat Islam menjadi satu keniscayaan. Kita tidak boleh dipecah belah oleh musuh dari manapun datangnya, saudara. Karena berbagai macam upaya untuk memecah belah umat Islam dengan menjadikan berbagai macam khilafiyah di antara kita sebagai pintu masuk di sejumlah negara telah berhasil dilakukan, saudara. Nah, kita tidak ingin perpecahan yang terjadi antara umat Islam yang terjadi di berbagai belahan dunia itu akhirnya terjadi juga di negara tercinta Indonesia. Mudah-mudahan kita semua senantiasa disatukan oleh Allah dalam iman dan takwa. Amin ya rabbal alamin. Apalagi zaman sekarang, saudara, ayyamul fitan. Ini zaman penuh fitnah. Kalau ada orang tidak sependapat dengan seseorang, langsung dituduh murtad, musyrik, kafir. Kalau ada orang yang sudah tidak sejalan dengan yang bersangkutan, langsung dituduh dengan berbagai macam tuduhan, saudara. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi hampir setiap umat Islam di zaman sekarang ini yang aktif dalam dunia dakwah, hampir tidak ada yang luput daripada fitnah. Hampir tidak ada yang luput dari tuduhan-tuduhan keji. Nah, karena itu saya ingin ingatkan kepada segenap umat Islam supaya kalau ada simpang siur berita apapun menyangkut saudara-saudara kita kaum muslimin, wajib untuk kita melakukan tabayyun. Wallahu subhanahu wa ta'ala qala fi kitabihil aziz, ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Hei orang-orang yang beriman, jika datang kepada kalian suatu berita dari orang fasik datang kepada kalian membawa suatu berita, fatabayyanu, maka teliti dengan betul berita tersebut. Jangan sampai di kemudian hari menjadi penyesalan kita semua. Nah, karena itu saudara, saya hanya ingin menambahkan sedikit saja dengan apa yang disampaikan Habib Husain tadi. Ayo mari kita tingkatkan iman takwa kita perkuat persatuan dan kesatuan kita dalam iman dan takwa, insya Allah. Jadi maaf Pak ya, kalau saya mengatakan ayo bersatu, maksudnya bersatu dalam iman dan takwa. Jadi kalau kita ayo bersatu, saudara, bukan berarti bersatu tanpa batasan, bukan. Karena saudara kalau disebut ayo bersatu mesti jelas, ini bersatunya mau bersatu kemana? Bersatu ke surga atau bersatu ke neraka? Bersatu untuk taat atau bersatu untuk maksiat? Sebab zaman sekarang ini korupsi pun pada bersatu, saudara. Ada korupsi berjamaah, korupsi rame-rame. Jadi kalau kita bicara persatuan, yang kita maksud tidak lain dan tidak bukan adalah bersatu dalam iman, bersatu dalam takwa kepada Allah, bersatu di dalam memegang teguh tali Allah, agama Allah, aturan Allah, hukum Allah, bersatu dalam taat, bersatu dalam kebaikan, bersatu dalam kebajikan, bersatu untuk meninggikan kalimat Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun bersatu dalam kezaliman, kebatilan, kemaksiatan, kemungkaran, tidak ada jalan untuk itu bagi setiap muslim, saudara. Tutup. Tidak boleh
kita bersatu kecuali bersatu dalam iman dan takwa kepada Allah. Insya Allah. Dan kalau ada perbedaan pendapat di antara kita, hadapi dengan arif, hadapi dengan bijak, hadapi dengan jiwa yang lapang, hadapi dengan dada yang terbuka. Enggak boleh perbedaan pendapat di antara kita dijadikan alasan untuk kita berpecah belah, apalagi kita saling menyesatkan dan mengkafirkan. Sudah, na'udzubillah min dzalik. Saya ingatkan betul-betul ini persoalan ini, saudara, karena di dalam surat An-Nisa dengan tegas Allah menyatakan, faqala ta'ala la taqulu liman alqa ilaikumus salama lasta mu'minan. Shadaqallahul azim. Luar biasa ayat ini, saudara. Allah menyatakan kepada orang-orang yang beriman, la taqulu, jangan sekali-kali engkau mengatakan liman alqa ilaikumus salam, yaitu kepada orang-orang yang memberikan salam kepadamu, yang melontarkan salam untukmu, lasta mu'minan, engkau bukan orang beriman. Gak boleh, saudara. Kalau orang sudah memberikan salam kepada kita, yang dimaksud dengan ayat ini berarti orang tersebut sudah menunjukkan identitas keislaman. Karena salam salah satu syiar Islam, saudara. Artinya siapapun saudara muslim kita yang sudah menunjukkan identitas keimanannya, identitas keislamannya, identitasnya sebagai seorang muslim, haram kalau kita mengatakan dia bukan orang yang beriman, haram kalau kita mengatakan dia bukan orang Islam, haram kalau kita sampai mengkafirkan atau musyrikkan yang bersangkutan, saudara. Ini ayat Al-Quran, saudara. Maka dosa tidak habis pikir kalau di zaman sekarang ada kelompok-kelompok yang gampang betul kafirin orang lain, saudara. Beda sedikit kafir, beda sedikit musyrik, beda sedikit, saudara, langsung dituduh sesat. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Itulah sebabnya dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari radhiyallahu ta'ala anhu, yang bersumber dari sahabat Nabi yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, di mana Nabi bersabda dengan tegas, idza qala ar-rajulu li akhihi ya kafir faqad ba'a biha ahaduhuma. Sadaqan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Nabi, saudara? Nabi dengan tegas mengingatkan kita, jika seseorang, yaitu seorang muslim, mengatakan kepada saudaranya sendiri sesama muslim, ya kafir, hei kafir, maka kalimat ucapan kafirnya tadi, saudara, akan mengenai salah satu di antara keduanya. Kalau tuduhannya benar, maka saudaranya memang seorang kafir, saudara. Tapi kalau tuduhannya tidak benar, kalimat kafir akan kembali kepada dirinya sendiri, saudara. Na'udzubillah min dzalik. Jadi dengan demikian saya hanya ingin menggarisbawahi, saudara, mengkafirkan seorang muslim amrun azim wa khatir, urusan yang sangat besar dan sangat berbahaya. Enggak boleh sembarangan kita mengkafirkan sesama muslim, saudara. Haram. Nah, ini yang saya ingatkan, saudara, untuk diri saya sendiri maupun untuk segenap jamaah kaum muslimin. Mari kita kutip, kita sampaikan, kita kaji malam ini dua fakta sejarah, saudara. Yang pertama, tatkala seorang sahabat Nabi yang mulia bernama Usama ibn Zaid ibn Harithah radhiyallahu ta'ala anhu, begitu dalam satu misi jihad, saudara, dia berhadapan dengan seorang kafir, saudara, yang sudah jatuh di tangannya. Begitu dia membunuh si kafir tadi, saudara, dalam suatu misi jihad, si kafir mengatakan la ilaha illallah. Tapi apa yang dilakukan Usama ketika itu? Si kafir tetap dibunuh, saudara. Dia bunuh. Beberapa sahabat protes, ya Usama, bagaimana mungkin kau bunuh dia? Dia sudah mengucapkan la ilaha illallah. Nabi sudah berpesan, siapa yang mengucapkan la ilaha illallah, darahnya haram untuk
mengadang tadi masuk Islam. Begitu pedang bertebas baru masuk Islam. Akhirnya sahabat-sahabat tadi tidak puas dengan sikap Usama. Masalah tersebut dibawalah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu kumpul para sahabat, ada Nabi hadir di tengah mereka, saudara. Maka perkara tersebut disampaikan kepada Nabi. Begitu Nabi mendengar ceritanya, saudara, pandangan mata Nabi terus bertumpu kepada Usama. Usama ini putranya Zaid itu anak angkatnya Nabi yang mati di medan perang sebagai syahid. Usama sejak kecil dipelihara oleh Nabi, dianggap seperti cucu sendiri, diperlakukan seperti Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain radhiyallahu taala anhuma. Sudah sayang betul Nabi dan Usama. Tapi kali ini apa kata Nabi kepada beliau? Ya Usama, aqtalta man qala la ilaha illallah. Hei Usama, adakah kau membunuh orang yang sudah mengucapkan la ilaha illallah? Orang yang sudah mengucapkan la ilaha illallah, berani betul kau bunuh? Apa jawab Usama? Ya Rasulullah, ini cuma buat melindungi diri, pura-pura. Lalu apa kata Nabi kepada Usama? Asakut tasabah. Wallahi, demi Allah, ma umirtu li an asyqa ma fi butulin nas. Tidaklah aku ini diputus oleh Allah untuk membedah isi hati manusia. Tidak. Kalau zahirnya dia sudah mengucapkan syahadat, dia sudah muslim. Urusan isi hatinya serius atau pura-pura, serahkan kepada Allah. Nahkum bil tawahir. Cukup kita menghukum dengan zahir yang kita tahu, yang kita lihat. Amma sarair, adapun urusan hati, urusan batin, nuqawwiduha ila Allah, serahkan kepada Allah. Subhanallah. Anda tahu apa kata Usama? Kata Usama, begitu aku lihat marahnya Nabi, demi Allah aku berharap kalau aku tidak pernah dilahirkan ke muka bumi. Saking marahnya Nabi dan saking menyesalnya Usama. Sudah, pelajaran apa yang bisa kita ambil? Sekali lagi, kalau orang sudah menunjukkan Islam, nggak boleh kita kafirin. Ini orang sudah menunjukkan Islam, la ilaha illallah, dia sudah, dia Islam, nggak boleh kita katakan dia pura-pura, dia masih kafir, boleh kita bunuh, nggak boleh. Sudah, hati-hati ini. Sudah, kalau orang sudah menunjukkan Islam, jangan sembarangan Anda kafir. Soal perbuatannya itu persoalan lain. Tapi jangan coba-coba terlalu mudah kita mengkafirkan orang lain. Yang kedua, saudara, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim radhiyallahu taala anhuma dan di kitab-kitab sunan lainnya, saudara. Nabi menginformasikan kepada kita. Apa informasinya? Bahwa nanti di tengah umatnya akan muncul satu kelompok kaum muslimin, rajin sholatnya, rajin puasanya, rajin zikirnya, rajin baca Qur'annya, saudara. Tapi yang mukuna minad-din, dia meleset dari agama, lepas dari agama, timpang dari agama, bacaan Qur'annya tidak lewat dari batas contohannya. Dan lebih mengejutkan lagi, Nabi mengatakan, saudara, yaqtuluna ahlal Islam wa yada'una ahlal awthan. Kelompok ini dia suka ngebunuhin orang Islam, dia senang kalau bunuh orang Islam. Tapi
Tapi para penyembah berhala dia biarkan, dia diamkan, saudara. Jadi kalau perang sesama muslim dia senang, tapi kalau perang sama orang kafir dia nggak mau. Ini berita dari Nabi ini, sudah ada dalam Sahih Bukhari, ada dalam Sahih Muslim. Dua kitab sumber hadis yang paling utama untuk ahlus sunnah wal jamaah. Hadis sahih. Nabi yang sedang bahwa nanti di tengah aku punya umat akan muncul golongan rajin sholatnya, rajin ibadahnya, sampai-sampai Nabi mengatakan kepada sahabat, ibadah mereka lebih rajin daripada ibadah kalian. Masya Allah, kita tahu kan bagaimana ibadahnya para sahabat Nabi radhiyallahu ta'ala anhum, bagaimana kedudukan para sahabat Nabi. Sudah nggak ada yang meragukan ketekunan para sahabat di dalam ibadah kepada Allah. Ini Nabi kasih kabar, nanti akan muncul satu kaum ibadahnya, sholatnya, puasanya, baca Qurannya lebih rajin daripada dilakukan oleh para sahabat Nabi. Tapi sayang sejuta saya, mereka mudah mengkafirkan sesama saudara muslim. Sayang sejuta saya, mereka lebih suka perang terhadap sesama kaum muslimin daripada perang terhadap orang kafir, saudara. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Muncul pertanyaan, siapa mereka dan kapan mereka muncul, saudara? Begitu Nabi kita tercinta Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam wafat, naiklah khalifah yang pertama memimpin umat, yaitu Sayyiduna Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala. Begitu Sayyidina Abu Bakar menjadi khalifah memimpin umat, selama kepemimpinan Sayyidina Abu Bakar Siddiq, kelompok ini tidak muncul, saudara. Wafat Sayyidina Abu Bakar, muncul khalifah yang ketiga, itu Amirul Mukminin Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Ternyata di zaman Sayyidina Umar pun kelompok ini belum muncul, saudara. Begitu Sayyidina Umar wafat, tampil khalifah yang ketiga, saudara, yaitu Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu ta'ala anhu. Di zaman Sayyidina Utsman pun kelompok ini belum muncul, saudara. Akhirnya begitu masuk di zaman khalifah yang keempat, Amirul Mukminin Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu, kelompok ini baru muncul, saudara. Siapa mereka? Pada awalnya mereka ini pengikut Sayyidina Ali. Pada awalnya mereka menyatakan setia kepada Sayyidina Ali. Pada awalnya mereka ikut bersama Sayyidina Ali karamallahu wajhah di dalam beberapa peperangan terhadap para pemberontak, terhadap para bughat, saudara. Tapi kelompok ini suka memaksakan kehendak. Kalau mereka punya pendapat ditolak oleh Sayyidina Ali, ngambeknya gede, saudara. Kelompok ini gak senang kalau pendapatnya ditolak. Dan kelompok ini ternyata sholatnya, zikirnya, baca Qurannya, ibadahnya luar biasa. Sampai-sampai di zaman Sayyidina Ali, saudara, dikenali mereka semuanya saking banyaknya sholat, jidat mereka, kening mereka hitam semua, saudara. Saking banyaknya sholat, luar biasa. Tapi itu tadi, suka memaksakan kehendak kemauan, saudara. Puncaknya ketika Sayyidina Ali bin Abi Thalib berdamai dengan Muawiyah, kelompok ini tidak terima. Kelompok ini menuntut kepada Sayyidina Ali bahwa Muawiyah dan para pengikutnya gagah terang-terangan melakukan pemberontakan harus dihabisi. Tapi Sayyidina Ali menolak, saudara. Kenapa menolak? Karena memang Sayyidina Ali sejak awal lebih mengedepankan perdamaian daripada peperangan. Kalau bisa diselesaikan dengan cara damai,
Kenapa harus diselesaikan dengan cara perang, saudara? Kelompok ini tidak terima. Terus dia paksa Sayyidina Ali. Mereka punya pendapat, dia paksakan. Tapi karena Sayyidina Ali tetap tidak mau mengikuti kemauan mereka, hawa nafsu mereka, akhirnya mereka mengatakan keluar dari pasukan Ali bin Abi Thalib, saudara. Itulah sebabnya kelompok ini disebut kelompok Khawarij. Dari kata kharaja yakhruju kharij, orang yang keluar. Khawarij kelompok orang-orang yang keluar, karena jumlahnya memang tidak sedikit, saudara. Jumlahnya hampir 40.000 orang, saudara. Dia keluar dari pasukan Sayyidina Ali. Dia tidak mengikut dengan Sayyidina Ali. Dan yang lebih dahsyatnya, mereka berhadapan dengan Sayyidina Ali. Mereka tuding Sayyidina Ali. Mereka caci maki Sayyidina Ali. Mereka hina Sayyidina Ali. Bahkan mereka kafirkan Sayyidina Ali. Enggak sampai batas pengkafiran saja, mereka halalkan darah Sayyidina Ali untuk ditumpahkan. Dan mereka ngancam kalau mereka akan membunuh Sayyidina Ali. Sampai ketika itu para sahabat yang lain mengusulkan kepada Sayyidina Ali, ini kelompok tak boleh dibiarkan, ini kelompok berbahaya. Tapi Sayyidina Ali mengatakan kepada para sahabatnya, lalu apa yang aku harus lakukan? Mereka baru bicara, baru ngomong. Mereka belum bunuh aku, masa aku harus bunuh mereka? Jadi Sayyidina Ali menolak pemikiran-pemikiran untuk menghabisi mereka selama mereka baru sekedar ngomong, saudara. Kenapa demikian? Karena memang Nabi juga pernah mengancam, kalau mereka sampai yaqtuluna ahlal Islam wa yad'una ahlal awthan, mereka membunuh orang Islam dan mereka membiarkan para penyembah berhala, maka Nabi mengatakan kalau aku ketemu mereka, la'aqtulannahum, aku akan bunuh mereka, aku akan perangi mereka. Ini yang dipegang oleh Sayyidina Ali, saudara. Kan mereka belum yaqtuluna ahlal Islam. Ketika itu mereka belum membunuh umat Islam, saudara. Dibiarkan oleh Sayyidina Ali. Akhirnya kelompok ini makin jadi-jadi, makin hari makin merajalela, dan akhirnya puncaknya, saudara, mereka menyerbu satu perkampungan Muslim. Kenapa disebut? Karena perkampungan tersebut dianggap saudara sudah kafir, nggak sependapat dengan mereka, sehingga boleh dibunuh, hartanya boleh dicabut, saudara. Itu yang mereka lakukan. Begitu mereka serbu perkampungan Muslim, begitu mereka jarah harta orang Islam, begitu mereka bunuh, tumpahkan darah orang Islam, Sayyidina Ali menyiapkan barang para kaum muslimin, dan mereka akhirnya diperangi, dibasmi. Dan alhamdulillah Sayyidina Ali bin Abi Thalib diberikan kemenangan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Saudara, ada dua hal yang menarik ingin saya sampaikan berkenaan dengan peristiwa tersebut. Pertama, saudara, begitu Sayyidina Ali sudah menang, orang-orang mereka yang tertangkap hidup-hidup tidak dijadikan sebagai tawanan. Artinya Sayyidina Ali tetap memperlakukan mereka sebagai orang Islam, sudah. Karena kalau mereka dikategorikan kafir, maka mereka statusnya sebagai tawanan, dan itu tidak dilakukan oleh Sayyidina Ali. Mereka dan keluarga mereka tidak dijadikan tawanan, dan harta benda mereka tidak dirampas, sudah. Padahal kalau mereka dianggap kafir, harta benda mereka menjadi pempasan perang. Tapi Sayyidina Ali tidak lakukan itu. Maknanya secara perbuatan Sayyidina Ali memperlakukan mereka sebagai orang Islam. Sayyidina Ali tidak kafirkan mereka, sudah. Sayyidina Ali hanya memperlakukan mereka sebagai muslim yang melakukan pemberontakan, tidak lebih, sudah. Yang kedua, Sayyidina Ali ditanya oleh para sahabatnya, "Ya Abul Hasan," siapa itu Abul Hasan? Sayyidina Ali disebut Abul Hasan karena anak pertamanya adalah bernama Sayyidina Hasan. Ditanya, "Ya Abul Hasan,
orang-orang yang memerangimu, mencaci makimu, mengkafirkanmu, menghalalkan darahmu, mengancam untuk membunuhmu, memerangimu. Akfaruhum, apakah mereka kafir? Itu pertanyaan Islam. Apakah mereka kafir? Apa jawab Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu wa karamallahu wajhah? Sayyidina Ali mengatakan, hum farru minal kufri. Mereka lari jauh daripada kekafiran. Mereka bukan orang kafir, bukan. Penasaran namanya juga. Kalau mereka bukan kafir, al-munafiqunahum, apakah mereka munafik? Apa jawab Sayyidina Ali sudah? Innal munafiqina la yadhkuruna Allaha illa qalilan, amma haula yadhkuruna Allaha katsiran. Masya Allah, jawabannya luar biasa saudara. Apa kata Sayyidina Ali? Innal munafiqin, sesungguhnya orang-orang munafik itu la yadhkuruna Allaha illa qalilan, tidaklah mereka mengingat Allah, berfikir kepada Allah kecuali sedikit. Amma haula, sedangkan mereka yang memerangiku, yang mencaci makiku, yang ingin membunuhku, yang mengkafirkanku, yadhkuruna Allaha katsiran, mereka banyak berfikir kepada Allah. Subhanallah. Jadi Sayyidina Ali kalau bilang mereka munafik, orang munafik zikirnya dikit, ini zikirnya banyak. Sayyidina Ali lihat sholatnya rajin, puasanya rajin, saudara, baca Qurannya rajin. Sayyidina Ali bilang mereka bukan munafik. Lalu para sahabat bertanya, kalau mereka bukan kafir dan mereka bukan munafik, ayo. Lalu mereka itu siapa? Mereka masuk kelompok mana? Golongan mana? Sayyidina Ali menjawab dengan jawabannya yang sangat terkenal di antara ulama, saudara. Apa beliau katakan? Mereka itu ikhwanuna, saudara-saudara kita. Bagau alaina, tapi mereka membangkang terhadap kita. Subhanallah. Mereka saudara kita, saudara muslim, cuma mereka membangkang terhadap kita. Mereka berontak, mereka tidak patuh. Makanya Sayyidina Ali memperlakukan mereka sebagai bughal. Sayyidina Ali memperlakukan ahkamul bughal, hukum yang berkaitan dengan para pemberontak, saudara. Sayyidina Ali tidak menghukumkan kepada mereka ahkamul harbi, hukum orang kafir yang memerangi umat Islam. Tidak. Subhanallah, saudara. Sayyidina Ali dikaji maki, dihina, dikafir-kafirkan, dihalalkan darahnya untuk ditumpahkan, diancam mau dibunuh. Tapi tetap Sayyidina Ali tidak mau mengkafirkan mereka. Subhanallah. Saya mau tanya yang hadir di sini, jujur jawab saudara. Kalau begitu Sayyidina Ali arif tidak? Arif tidak? Bijak tidak? Lembut tidak? Takbir. Sallu ala Nabi. Lihat sikap Sayyidina Ali, saudara. Inilah sikap yang dicontohkan oleh Sayyidina Ali. Itulah sikap yang diajarkan oleh Nabi kita tercinta Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Sayyidina Ali sebagai imam ahlul bait Nabi, saudara, menjalankan apa yang diajarkan oleh Nabi untuk jangan gampang ngafirin orang. Walaupun Sayyidina Ali memerangi kaum Khawarij yang nyata-nyata sudah dinyatakan sesat oleh Nabi, disepakati sesat oleh para sahabat, tapi untuk mengkafirkan tidak, saudara.
beda. Hukum memerangi dengan hukum mengkafirkan beda. Hukum mengkafirkan lebih berat daripada hukum memerangi. Sudah. Makanya jangan sembarangan ngafirin orang. Itulah sebabnya Al-Imam Abu Hasan Al-Ash'ari, Imam Ahlus Sunnah wal Jamaah, sudah sebagaimana dinukilkan oleh Al-Imam Dhahabi di dalam kitab Siyar A'lamil Nubala, di mana Al-Imam Abu Hasan Al-Ash'ari mengatakan, "Ishhadu alayya anni la ukaffiru ahadan min ahlil qiblah." Saksikanlah oleh kalian, hai umat Islam, bahwa sesungguhnya aku Abu Hasan Al-Ash'ari tidak mengkafirkan seorang pun daripada ahli kiblat. Siapa itu ahli kiblat? Muslimun, saudara. Orang Islam manapun, apapun mazhabnya, siapapun imamnya, selama mereka beriman kepada Allah dan beriman kepada Rasulullah, beriman kepada Al-Quranul Karim, beriman kepada hari akhir, saudara, haram untuk kita kafirkan, saudara. Kecuali kalau mereka melakukan kekafiran yang nyata, kufur bawah, kufur sori. Kalau kekafirannya nyata, silakan dikafirkan, saudara. Seperti apa? Seperti orang mengaku Islam tapi mengatakan Allah itu beranak, Allah itu diperanakan, maka orang tersebut sesat, murtad, kafir, keluar dari Islam. Yang begini wajib kita kafirkan, saudara. Bukan nggak boleh kita kafirkan, wajib kita kafirkan, saudara. Kenapa? Karena kekafirannya nyata. Ada orang mengaku Islam lalu mengatakan, saudara, bahwa setelah Nabi Muhammad ada Nabi baru yang diutus oleh Allah untuk membawa syariat. Kalau ada yang mengatakan sedemikian rupa, berarti orang tersebut sesat, murtad, kafir, dan wajib untuk kita kafirkan, saudara. Nah, jadi yang saya maksud dari tadi, tidak boleh kita kafirkan yang kekafirannya yang nyata, yang masih dalam konteks khilafiyah dengan kita. Menurut kita kafir, menurut ulama yang lain enggak. Tunggu dulu, saudara. Menurut kita bid'ah, menurut ulama yang lain sunnah. Tunggu dulu, saudara. Jangan nafir-nafirin dulu. Yang dikafirkan itu yang disepakati, masalah usuluddin, masalah qat'iyah, masalah, saudara, yang memang anak kecil pun tahu. Kalau itu nggak boleh dilanggar, saudara. Kalau ada orang yang Islam terus mengatakan sholat 5 waktu tidak perlu, puasa Ramadan nggak usah, semua bukan kewajiban agama, maka orang tersebut sesat, murtad, kafir, wajib kita kafirkan, saudara. Karena itu kekafirannya nyata. Atau ada orang mengaku Islam terus mengatakan Al-Quran yang ada di tangan umat Islam palsu, tidak original, sudah dimasukkan orang, sudah tidak otentik lagi, Allah tidak mampu menjaga Al-Quran, saudara. Itu Al-Quran sudah penuh dengan kepalsuan, kenistaan, maka orang tersebut sesat, murtad, kafir, keluar dari Islam. Kenapa? Karena ini masalah qat'iyah, saudara. Tapi kalau masalahnya bukan masalah qat'iyah, masalah furu', ya jangan ribut. Jangan baru orang mengkritik Bukhari Muslim udah dikafirin. Baru orang cerita, saudara, cintanya kepada Ahlul Bait Nabi, langsung dituduh ini Syiah, ini aliran sesat, kafir, musyrik. Saudara, Ahlus Sunnah mewajibkan kita untuk menghormati Ahlul Bait. Ahlus Sunnah mewajibkan kaum muslimin untuk mencintai Ahlul Bait. Jangan Anda katakan kalau cinta kepada Ahlul Bait langsung divonis ini Syiah, ini aliran sesat, ini kafir. Tunggu dulu, saudara. Insya Allah. Jadi saudara, jangan sekarang gampang betul orang ngafirin orang. Saudara, kalau urusan khilafiyah, sholat subuh pakai kunut apa nggak pakai kunut, itu khilafiyah, itu nggak prinsip, saudara. Jangan kafir-kafirin. Al-Imam Asy-Syafi'i dan Al-Imam Malik sholat subuh pakai kunut,
Imam Syafi'i dan Imam Malik, Imam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Sementara Imam Ahmad dan Imam Abu Hanifah sholat subuh nggak pakai kunut, saudara. Imam Ahmad dan Imam Abu Hanifah, Imam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kenapa mesti ribut? Jangan kata cerita Sunni dan Syiah. Ini Sunni dan kafir. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Nah kalau Sunni udah kafir-kafiran, apalagi Sunni Syiah, sudah. Hati-hati saudara, jaga sikap. Saya ditanya Habib Rizik, yang salah yang mana? Yang sholat subuh pakai kunut, apa yang nggak pakai kunut? Saya jawab yang salah yang nggak sholat subuh. Betul? Betul? Yang pakai kunut salah ya? Ada dalilnya sudah. Yang nggak pakai kunut bisa kita salahin? Nggak boleh saudara. Mereka punya dalil. Yang nggak sholat subuh, nah itu salah. Itu ahli bid'ah itu nggak sholat subuh. Jangan orang udah sholat subuh bagus, pagi udah kunutan pakai bid'ah. Yang sholat subuh pakai kunut, ahli bid'ah. Setiap bid'ah masuk neraka, musyrik. Ya kunci surga yang pegang. Kita main nggak boleh masuk surga, sudah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jangan ribut. Itu masalah furu, saudara. Ada 1-2 hadis diperdebatkan oleh ulama, walaupun itu hadis ada di Bukhari Muslim. Jangan alergi dulu, saudara. Lihat substansinya, lihat isinya, apa sih yang dikritisi. Kalau tak paham ilmu hadis, mendingan diam. Udah nggak paham, ngomong lagi sudah. Biar itu urusan orang yang paham. Biar mereka itu berdiskusi, biar mereka itu saling berargumentasi, saudara. Yang penting wajib untuk mendiskusikannya dengan ilmu dan akhlak karimah, bukan dengan saling mengkafirkan. Ada lagi saudara menanya, Habib, kau lagi tahiyat, ada lempeng, ada digodek-godek. Ini yang salah yang mana? Tunggu dulu. Jangan bilang yang salah yang mana. Yang lurus nggak digodek, saudara, itu mazhab Syafi'i. Yang digodek, ini mazhab Imam Ahmad. Digerak-gerakkan. Imam Ahmad murid Imam Syafi'i, saudara. Sama-sama Ahlus Sunnah. Saya ikut mazhab Syafi'i. Kalau saya tahiyat, saya nggak mau digodek. Lurus sudah. Itu hak saya. Saya yakini dalil yang ada di dalam mazhab Imam Syafi'i. Tapi saya tidak berhak untuk menyalahkan, apalagi menyesatkan dan mengkafirkan saudara-saudara Muslim saya yang tidak sependapat dengan saya. Ini yang mesti disadari oleh umat. Jangan orang berbeda pendapat kita kafirin, jangan. Yang lurus ada dalil, yang digodek ada dalil, yang begini nggak ada dalil. Nah itu baru bid'ah tuh. Asyhadu an la ilaha illallah. Itu namanya mazhab mubtadi'. Yang begitu baru boleh kita bilang sesat. Kira-kira jelas tidak? Jelas tidak? Nah itu saya mau tanya semua di sini, siap bersatu? Siap bersatu? Takbir! Jangankan sesama Ahlus Sunnah, dengan madhab di luar Ahlus Sunnah pun tidak boleh sembarangan kita mengkafirkan, saudara. Ahlus Sunnah semua sepakat bahwa Al-Quran itu adalah kalam Allah, bukan makhluk. Mu'tazilah belum mata Al-Quran itu makhluk, saudara. Ahlus Sunnah semua sepakat Mu'tazilah salah, Mu'tazilah itu sesat, sepakat. Tapi tidak ada satupun ulama Ahlus Sunnah yang mengatakan Mu'tazilah kafir. Tidak ada. Ini yang mesti dijaga. Kita tolak pendapat Mu'tazilah. Kita tetap berpegang kepada Ahlus Sunnah, tapi jangan kita kafirin. Ngafirin itu berat, Pak. Ngafirin itu berat, Bu. Ngafirin itu urusan besar.
besar. Nggak boleh sembarangan kita ngafirin orang. Kira-kira jelas tidak? Jelas tidak? Hati-hati Pak Bu ya. Kalau ada seorang muslim mengatakan kepada saudara muslimnya, kau kafir, kau kafir, maka mulai saat itu saudara yang menuduh tidak boleh lagi memberikan salam kepada yang dituduh kafir. Dan jika yang dituduh kafir mengucapkan salam, yang menuduh nggak boleh jawab salam saudara, karena menurut dia kafir. Menjawab salam orang kafir nggak boleh. Nggak sampai di situ saudara. Bahkan kalau yang dituduh itu mati, yang nuduh nggak boleh ikut nolatin saudara, karena dia anggap kafir, nggak boleh. Dan yang dituduh kafir itu orang yang menuduh tidak boleh dimakamkan di pemakaman orang Islam. Kenapa? Karena dianggap kafir saudara. Dan di antara dua orang tadi saudara, sesama saudara muslim, kalau dia sudah tuduh saudaranya kafir, maka di antara keduanya tidak boleh ada hubungan pernikahan maupun hubungan saling mewarisi saudara. Putus. Maka itu saya tanya, berat tidak? Berat tidak? Jangan sembarangan ngafirin orang saudara. Nah jadi maka itu saya ingin garis bawahi, jangankan sesama ahlus sunnah, di luar ahlus sunnah nggak boleh kita kafirin. Di luar ahlus sunnah saudara ada Mu'tazilah, ada Qadariyah, ada Jabariyah, ada Murji'ah saudara, oh banyak. Nggak boleh kita mengkafir-kafiran. Kita boleh saja, bahkan wajib kita yakini bahwa saya sebagai ahlus sunnah yakin benar di jalan yang benar. Selain ahlus sunnah saya tidak yakini kebenarannya, itu hak kita. Tapi kita tidak berhak mengatakan di luar ahlus sunnah sesat, kafir, musyrik, nggak boleh. Insyaallah. Kira-kira jelas tidak? Paham tidak? Begitu saya bertanya semua umat Islam, siap bersatu? Siap saling menghormati? Siap saling menghargai? Siap untuk tidak sembarangan menuduh orang kafir? Takbir! Jangan sembarangan menuduh orang kafir, nggak boleh sudah. Jangan, nggak boleh. Makanya saya lagi bingung. Dulu Nabi seumur hidupnya pagi, siang, sore, malam sibuk mengislamkan orang-orang kafir saudara. Sibuk tiap hari, pagi, siang, sore, malam sibuk mengislamkan orang-orang kafir. Di zaman sekarang ada kelompok ngaku paling ahlus sunnah, ngaku paling ikut Nabi saudara, ngaku dia paling salah. Tiap hari, pagi, siang, sore, malam sibuk mengkafir-kafirkan orang Islam saudara. Jadi yang diikuti siapa? Kalau dia ikut Nabi, ikuti dong. Nabi gak pernah mengafirin orang sudah. Sampai tadi cerita Usama, begitu mau dibunuh dia ucapin la ilaha illallah, Nabi larang untuk dibunuh saudara. Nggak boleh, itu dianggap kafir, main bunuh saja haram. Begitu dasarnya akhlak yang diajar oleh Nabi. Nah kalau kita mau ikut Nabi, tiru. Jangan sembarangan mengkafirkan orang saudara. Maka itu pada kesempatan ini saya ingin garis bawahi salah satu ciri ahlus sunnah berjamaah, iya, tidak mudah mengkafirkan sesama muslim saudara. Ada takfiri ahlul qiblah, tidak boleh ada pengkafiran ahlul qiblah. Pokoknya selama seseorang itu menunjukkan identitas Islam dan dia tidak melakukan kekafiran yang nyata, haram untuk kita kafirkan saudara. Apapun madhabnya, selama dia tidak melakukan kekafiran yang nyata. Nah kekafiran yang nyata yang mana? Yang tadi itu, yang mengatakan Allah beranak, Allah diperanakan, ada nabi baru setelah Nabi Muhammad, atau mengatakan hari kiamat nggak ada saudara, atau mengatakan Al-Quran itu palsu, atau mengatakan sholat 5 waktu nggak perlu, atau mengatakan puasa Ramadan nggak usah dikerjain saudara. Nah, ini yang begini nyata saudara. Atau nyata-nyata menghalalkan yang haramnya sudah disepakati, yang sudah kopi, menghalalkan yang halalnya sudah kopi, atau menghalalkan yang haramnya sudah kopi saudara. Kalau itu dilakukan mutlak sesat, murtad, kafir, keluar dari Islam. Silakan
Tapi kalau nggak melakukan hal tersebut, jangan coba-coba kita kafirkan. Nah kalau di luar Ahlus Sunnah saja nggak boleh kita kafirin sembarangan, apalagi sesama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Sesama Ahlus Sunnah wal Jamaah harus saling cinta, duduk bersama, saling sayang, saling hormat, walaupun kita berbeda pendapat. Nah ini yang saya mau sampaikan. Kira-kira yang saya sampaikan jelas tidak? Jelas tidak? Maka itu saya bertanya semua, siap jaga diri untuk tidak sembarangan mengkafirkan orang? Betul? Takbir! Hati-hati Pak, sekarang ini banyak fitnah. Kalau melihat ada ustaz nggak merokok langsung dituduh, lu ustaz Wahabi. Lu pikir Wahabi doang yang nggak merokok? Ustaz nggak merokok bilang ustaz Wahabi. Oh jadi kalau bukan Wahabi merokok begitu? Paling lu benar. Lu pikir Wahabi doang yang nggak merokok? Betul? Saya mau tanya, kiai yang nggak merokok banyak nggak? Habib yang nggak merokok banyak nggak? Apa mereka Wahabi? Menuduh nih nggak merokok Wahabi. Begitu ada ustaz, saudara cerita soal Ahlul Bait tentang Siti Fatimah Zahra, Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain. Awas, ini ustaz Syiah nih. Paling benar. Kok cerita Ahlul Bait disebut Syiah, saudara? Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah kelompok umat Islam yang paling cinta kepada keluarga Nabi, paling hormat kepada keluarga Nabi, saudara. Siapa yang tidak hormat kepada keluarga Nabi, yang tidak cinta kepada keluarga Nabi, dia bukan Ahlus Sunnah, bukan. Ngaku Ahlus Sunnah sama keluarga Nabi enak ya, kadang turun. Begitu tuh, nggak ada. Ahlus Sunnah semua cinta keluarga Nabi. Kira-kira jelas ya? Jelas ya? Main mutu-mutu lagi, nggak merokok dituduh Wahabi. Cerita Sayyidina Ali dituduh Syiah. Jangan sudah, nggak boleh kita begitu sudah. Jangan sembarangan dulu. Ini tukang fitnah di sekitar kita banyak. Kita kalau mau tahu orang dia Syiah apa bukan, dia Wahabi apa bukan, jangan dengan isu ajak ngomong. Ajak ngomong banyak. Tanya sudah. Jangan kita ngobrol saja. Kalau kita punya ilmu 5 menit, kita bisa tahu dia Syiah bukan, dia Wahabi bukan. Nggak perlu dengan isu, tanya saja langsung. Oh ada isu, karena satu ustaz ini mencaci maki sahabat Nabi. Tanya, apa betul ustaz? Katanya antum ini menghina sahabat Nabi, antum ini mencaci maki sahabat Nabi. Tanya, jangan dengan isu percaya, dengan isu percaya, lo mati burikan lo. Insyaallah, kira-kira jelas tidak? Jelas tidak? Karena itu saya bertanya semua sekarang, ini semua sekarang ini saya bertanya, siap bersatu tidak? Siap saling cinta tidak? Siap saling hormat tidak? Takbir! Khusus Ahlus Sunnah wal Jamaah saya tanya, siap bersatu? Siap tidak sembarangan mengkafirkan orang? Takbir! Alhamdulillah. Nah ini yang saya mau sampaikan, hati-hati Pak Bu ya. Di luar negeri saat ini umat Islam antara pada perang bunuh-bunuhan, saudara. Serbu-serbuan antar kampung, antar kota, saudara. Bakar-bakaran kota, bakar-bakaran rumah, sembeli-sembelian satu sama lainnya. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu gak boleh terjadi di Indonesia, saudara. Kepala dari kaki dari kepala, kami akan berjuang di Indonesia. Tidak boleh umat Islam perang antar mata, antar kelompok, antar golongan. Selama mereka umat Nabi Muhammad, wajib mereka bersatu, saudara. Nggak boleh dong Muslim sama Muslim saling bunuh, haram. Udahan di Indonesia, kalau nggak dijaga bahaya. Kadang-kadang beda harta yang dia mengkafir-kafiran. Ini beda harta yang mengkafir-kafiran, saudara. Orang bertanya, anda katanya apa? Oh anda jadi Golkar, iblis kuning tuh, masuk neraka loh. Astagfirullahaladzim. Saya mau tanya, pengurus Golkar banyak Muslim tidak? Banyak Muslim tidak? Apa boleh kita kafirin? Boleh sudah. Ada lagi satu tadi Pak Ente diri apa? Oh kalau anda menjadi Demokrat, oh itu setan biru tuh.
itu masuk neraka duluan tuh. Astagfirullahaladzim. Gara-gara partai dan kafir-kafiran, apa hubungannya akidah saudara? Innalillahi, saya tanya pengurus Demokrat banyak muslim gak? Pembinanya Islam bukan? Apa boleh kita kafir? Gak boleh saudara. Udah ada matulah kita tanya pemerintah. Oh kalau ada ini yang PDIP, wah itu setan merah paling bawah itu. Astagfirullahaladzim. Enggak boleh saudara. Bapak ibu yang saya cinta, saya bukan orang partai, saya tidak jadi pengurus partai, dan saya tidak pernah mencalonkan diri jadi caleg atau apapun saudara. Tapi sungguh pun begitu, saya tidak mengingkari kalau selama ini saya mendorong umat Islam untuk mendukung partai Islam. Kenapa? Karena saya orang lapangan, tukang ngegebek tempat maksiat. Saya ini orang lapangan. Saya sering datang ke DPR. Di DPR kita sering berdebat dengan anggota-anggota DPR. Jadi kami tahu betul mana partai yang anti Islam, mana partai yang ingin bongkar membatalkan daripada undang-undang yang bernuansa Islam. Kami tahu betul, bukan konon katanya saudara. Waktu kami mati-matian memperjuangkan rancangan undang-undang pornografi, hampir tiap hari kita mundar-mandir ke DPR. Kami tahu partai mana saja yang tidak setuju pornografi dilarang. Kami tahu saudara, begitu galak mereka di DPR. Ngomong pornografi tidak boleh dilarang. Kami tahu mereka saudara. Karena itu kami sayang kepada umat Islam. Sejelek-jeleknya partai Islam, sebejat-bejatnya partai Islam, seburuk-buruknya oknum-oknum yang ada di partai Islam, tapi kalau kami ke DPR, justru mereka yang bela aturan-aturan bernafaskan Islam. Kami orang lapangan saudara. Kami bukan orang partai, kami orang lapangan. Jadi kami tahu waktu ada soal disebut saudara mau digelar di Indonesia, kami tahu partai mana yang jadi penyokong, partai mana yang tidak menyokong saudara. Kami datang ke DPR, kami berdebat di DPR, kami tahu satu persatu itu partai tingkah lakunya saudara. Ya, partai Islam bukan mereka, mereka juga punya kesalahan. Saya tidak katakan mereka suci saudara, tidak. FPI pun yang saya pimpin saudara, ada oknum-oknum yang tidak betul, ada oknum-oknum yang menyimpang. Ya, kita tidak katakan diri kita mereka saudara. Tapi ingat, sejelek-jeleknya partai Islam saudara, dengan segala kekurangan dan kelebihan yang mereka punya, kami rasakan bagaimana kami berusaha bergandengan dengan mereka di DPR untuk mencegah aneka ragam rancangan undang-undang yang bertentangan dengan syariat Islam saudara. Pak, Bu, andai kata tidak ada partai Islam di DPR sana, kemarin rancangan undang-undang tentang homoseks dan lesbi sudah gol, saudara. Kalau tidak ada partai Islam di sana, saudara, dengan izin Allah, ini di Indonesia laki-laki udah boleh dikawinin, saudara. Perempuan boleh dikawinin, saudara. Mereka dapat buku nikah, saudara. Alhamdulillah, dengan segala kelebihan dan kekurangan partai Islam yang ada di DPR sana, mereka masih memperjuangkan hal-hal biadab pendidikan yang bertentangan dengan syariat macam itu tidak boleh berlaku di Indonesia saudara. Nah, maka itu saya tidak pungkiri, saya bukan orang partai, tapi kemarin pemilihan legislatif kami berusaha, kami dorong umat di mana-mana untuk mendukung partai Islam saudara. Tujuan kami cuma satu saudara, agar besok kalau ada undang-undang yang bertentangan dengan syariat Islam, mereka jadi lokomotif kita di DPR untuk menolaknya. Agar besok mereka juga bisa menjadi lokomotif kita untuk memperjuangkan undang-undang yang sesuai dengan ajaran Islam saudara. Kalau kita tidak punya lokomotif di sana, betapa berbahayanya posisi kita saudara. Kira-kira jelas tidak? Tapi sungguh pun begitu. Ini yang saya menggarisbawahi. Walaupun saya bela partai Islam, walaupun saya memperjuangkan kemenangan partai Islam, walaupun saya dan kawan-kawan terus mengkampanyekan partai Islam, itu hak saya, itu kewajiban saya, tapi saya
jiwa besar, saudara. Belajar berbeda. Ada umat Islam terlihat berbeda, mungkin dia tidak tahu, saudara. Mungkin dia tidak paham apa yang terjadi di DPR sana, saudara. Maklumi, sebagaimana doa Nabi, saudara, yaitu tentang kaumnya Allah, mahdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, berikan petunjuk kepada kaumku. Kenapa? Karena mereka sebetulnya tidak tahu apa-apa. Berikan petunjuk ya Allah, bukan disumpahi, bukan dikafir-kafirkan, sudah. Nah, ini yang saya ingin ajak semua. Kira-kira jelas tidak? Jelas tidak? Takbir! Sallu ala Nabi. Nah, karena itu, saudara, untuk pemilihan presiden yang akan datang pun, saudara, kami dari Front Pembela Islam tetap berupaya bagaimana membantu umat agar mendapatkan presiden yang ideal sesuai dengan syariat Islam. Tapi sayang, juga sayang, upaya kita dan ormas-ormas Islam lainnya serta partai-partai Islam gagal. Kita tidak punya satu calon pun saat ini yang ideal sesuai dengan syariat Islam. Tidak punya. Nah, lalu kalau sudah tidak punya bagaimana? Kalau sudah tidak punya, apa boleh buat? Akhirnya kami harus beramal. Al-amalu bi akhafid dararin. Kami harus beramal dengan yang madaratnya lebih kecil, saudara. Nah, bagaimana cara tahunya? Kita mesti periksa, kita mesti teliti. Kita lihat pernyataan-pernyataannya, kita lihat janjinya, kita lihat programnya, kita pelajari mana yang besok menyusahin umat Islam, saudara. Yang madarat yang lebih kecil, maka itu yang akan kami pilih terpaksa. Terpaksa, saudara. Yang madaratnya lebih kecil, terpaksa. Ini ada dua calon. Mana yang didukung asing, saudara? Periksa aja. Kalau memang ada data-data, salah satunya begitu banyak kekuatan asing dan asing yang dukung dia, jangan dipilih. Titik. Semakin banyak kekuatan asing dan kekuatan asing yang mendukung salah satu capres, begitu besok dia menang jadi presiden, pasti umat Islam dipersulit, saudara. Jadi orang lapangan, saudara. Periksa. Di antara kalian periksa siapa yang ngancam. Kalau besok tenang, perda-perda syariat akan dihapus semuanya. Periksa, saudara. Kalau dia udah berani ngancam begitu, berarti sudah terang-terangan memusuhi Islam, saudara. Walaupun dia mengucapkan 2 kalimat syahadat 1 juta kali tiap hari, walaupun dia hatamkan Al-Quran 10 kali tiap hari, tapi kalau dia mengancam pemberlakuan syariat Islam, dia sudah menjadi musuh Islam. Hanya kami tak berani mengkafirkannya, saudara. Karena tadi saya bilang, hari kan ada kasih pelajaran buat kita. Jangan gampang ngafirin orang. Timbang, saudara. Timbang. Kalau Anda masih bingung juga timbangnya, tanya kiai-kiai kita. Buat apa ada kiai kita di sekitar kita, saudara? Tanya kiai kita. Tanya. Umat Islam kadang-kadang kalau lagi kredit utang datang ke kiai. Giliran diri pemimpin tak ada kiai. Media ini sudah. Justru Anda ingin jadi pemimpin, tanya guru Anda, tanya ustaz Anda, tanya kiai Anda yang selama ini dengan tekun, ikhlas, tulus membimbing Anda ke jalan yang benar. Tanya, saudara. Fas'al ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanya kepada ahli dzikir, tanya kepada ahli Quran, tanya kepada ulama dan fuqaha. Manakala kita tidak tahu apa-apa, saudara. Maka itu di sini saya bukan ingin berkampanye dan saya menganjurkan untuk capres di mana saya, tapi saya ajak kepada umat Islam, jadilah pemilih yang cerdas, jadilah pemilih yang cerdas, dan bukan sembarang cerdas, cerdasnya untuk Allah dan Rasul-Nya, saudara. Anda timbang mana yang akan madarat yang kecil. Kalau bicara nggak madarat, nggak buat-buatnya madarat, saudara. Buat-buatnya madarat. Buat-buatnya madarat, saudara. Tapi kan kita mesti periksa mana yang madaratnya lebih kecil. Periksa. Oh, yang ini didukung ulama, yang ini didukung ulama juga. Cuma yang dukung ini ulama ini lebih banyak, lebih pintar, lebih alim,
lebih fakir. Itu kan bisa menjadi barometer kita, saudara. Itu kan menjadi timbangan kita, saudara. Oh, yang ini didukung asing, ini juga didukung asing. Cuman dukung asing ini dulu, ini lebih dasar deh. Ini asing lebih banyak deh. Ini lebih gawat deh. Itu bisa jadi bahan pertimbangan kita, saudara. Oh, yang ini main-main. Ini kalau menang nih, perda syariat lebih. Saudara, perda syariat dihapus. Lokalisasi perjudian mau dilokalisasikan. Tempat pelacuran kalau ditutup, ya jangan dipilih dong. Insyaallah, kira-kira jelas tidak? Jelas tidak? Jelas tidak? Maka itu saya di sini bukan ingin kampanye buat capres, saya ingin kampanye buat Islam, saya ingin kampanye buat Allah dan Rasulnya. Apapun tindakan Anda, pilihan Anda, maka niatkan untuk Allah dan Rasulnya. Anda memilih capres, niatkan untuk Allah dan Rasulnya, untuk bela agamanya. Jangan sembarangan bela. Insyaallah, kira-kira jelas tidak? Paham semua? Tentu saya makanya siap bersatu, siap menangkan Islam. Takbir. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Semua salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Lanjut. Tawassalna bismillah wa bil hadi rasulillah. Tawassalna bismillah wa bil hadi rasulillah. Wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Ilahi salim al-ummah minal afati wal ijma'. Ilahi salim al-ummah minal afati wal ijma'. Wa min hamli wa min ummah bi ahlil badri ya Allah. Salatullah salamullah
kita semua. Selamat menyambut datangnya bulan Ramadan. Mudah-mudahan kita semua dijadikan Allah di bulan Ramadan minas shaimin al-qaimin al-maqbulin, amin ya rabbal alamin. Terima kasih atas segala perhatian, dan saya mohon maaf atas segala kekurangan dan kehilafannya kepada para kiai, para ulama, para tuan-tuan guru khususnya, dan juga kepada umarok yang hadir bersama kita pada kesempatan ini. Jazakumullahu khairan jazaa ala ihtimamikum wa istima'ikum. Mudah-mudahan kita akan dipertemukan kembali oleh Allah dalam iman dan takwa. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Hadani Allah wa iyyakum ila siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.